Cerita malam ini adalah part 3 dari pengalaman-pengalaman mengerikan keluarga penjaga SD yang tinggal di wilayah sekolah yang cukup mencekam. Letak sekolah ini ada di salah satu daerah yang ada di pelosok Jawa Tengah. Dan sampai saat ini pun sekolah ini masih aktif. Walaupun posisinya masih tetap di antara makam dan kebun-kebun, tapi paling enggak sekarang udah ada beberapa rumah di sekitar daerah itu. Cerita kita buka dengan pengalaman seram dari Bapak. Waktu itu, hari Minggu, bertepatan dengan hari terakhir libur kenaikan kelas. Karena besoknya atau hari Seninnya, sekolah udah mulai aktif. Dan berhubung ini adalah tahun ajaran baru, Bapak sibuk banget. Karena selain Bapak harus memastikan keadaan sekolah bersih, Bapak juga harus menyiapkan buku-buku paket yang akan dipinjamkan kepada seluruh siswa di setiap kelas. Dan jumlahnya itu lumayan banyak. Lagi-lagi, bagi teman-teman angkatan jadul, pasti relate dengan buku paket ini. Jadi, zaman dulu itu kita nggak harus beli buku paket atau LKS ya, tapi dipinjemin. Kalau misalnya buku yang kita pinjam itu hilang atau rusak, barulah kita beli sebagai gantinya. Sumpah, baca cerita dari Mbak Ningsih ini nostalgia banget. Aku ingat banget dulu di hari pembagian buku pasti berangkat paling pagi. Karena semakin kita pagi, kita akan kebagian buku-buku yang masih bagus atau bahkan baru. Karena kita masih bisa milih. Nah, hari itu pokoknya Bapak sibuk berkutat dengan semua buku-buku itu. Setelah siap, semua buku dimasukkan ke dalam kardus lalu diletakkan di setiap kelas. Jadi biar besok setiap Bapak dan Ibu guru udah tinggal bagiin aja. Dan yang sibuk juga bukan cuma Bapak ya, karena Ibu juga mulai mempersiapkan jajanan-jajanan yang akan Ibu jual besok. Menata-nata jiki, susun-susun permen, bungkus-bungkusin jajan, dan mulai mencicil membuat kue untuk besok. Pokoknya hari itu Bapak dan Ibu sibuk banget lah, masing-masing berkutat dengan aktivitasnya. Sementara kami anak-anaknya, ya cuma bantu-bantu sekedarnya aja. Karena kalau dipikir-pikir, kami bukannya bantu, tapi malah ngerecokin. Jadi ya Bapak Ibu lebih memilih agar kami nonton TV aja. Kejadian aneh bermula saat Bapak mau naruh kardus berisi buku paket kelas 6. Di mana kelas ini letaknya di ujung dan berdempetan langsung dengan kebun kopi. Pas udah sampai di depan kelas, Bapak merogoh kantong celananya untuk mengeluarkan seikat kunci-kunci. Lalu membuka pintu ruang kelas. Nah, begitu pintu dibuka, Bapak ngerasa kayak ada angin yang lumayan kenceng berhembus dari dalam. Bahkan saking gedenya itu angin, posisi Bapak yang lagi bawa kardus ini sampai agak oleng. Dan ini aneh, mengingat semua jendela tertutup. Lagi pula, di kelas juga nggak ada kipas angin. Hembusan angin apa ini? Pikir Bapak. Dan beliau pun lanjut masuk kelas untuk naruh kardus di dekat meja guru. Setelah itu Bapak pun mengedarkan pandangan ke sekeliling kelas dan mulai memeriksa jendela-jendela kaca nako yang ada di kelas itu. Siapa tahu emang ada yang kebuka dan Bapak lupa atau rusak mungkin. Nah, posisi waktu itu udah mau maghrib ya, karena emang buku kelas 6 itu adalah buku terakhir yang harus Bapak siapkan. Lagi fokus meriksa kaca jendela, tiba-tiba Bapak kaget karena ada yang ngelempar kaca pakai kerikil. Kecil sih kerikilnya, jadi nggak bikin si kaca kenapa-napa. Cuma kayak ada suara kaca dilempar aja. Bapak pun mengarahkan pandangan ke arah batu kerikil itu berasal. Dan batu itu datang dari rimbunan pohon-pohon bunga terompet yang kebetulan emang banyak tumbuh di belakang sekolah. Tapi dilihat-lihat di sana nggak ada siapa-siapa. Padahal awalnya Bapak ngira itu adalah ulah salah satu dari kami yang iseng. Bapak yang masih bingung kaget pas lagi-lagi ada batu kerikil yang kena jendela. Dan arahnya ya masih dari rimbunan pohon bunga trompet itu. Jadi di wilayah belakang kelas itu yang berbatasan dengan jalan lawas memang ada deretan bunga trompet yang sangat rimbun di sepanjang belakang kelas sampai ke samping rumah dinas kami. Suasana sore yang mulai meremang ditambah lagi dengan banyaknya bunga trompet membuat Bapak kesulitan untuk mencari tahu siapa yang jahil melempar-lempar kerikil.
Tapi ya setelah diperhatikan pun gak ada siapa-siapa. Dan pas bapak mau pergi nih, tiba-tiba pandangan bapak itu kayak nangkep kalau di antara bunga-bunga trompet yang ngejulur itu, ada sosok yang lagi berdiri sambil menatap tajam ke arah bapak. Sosok itu tinggi besar dengan beberapa ikatan di badannya. Wah, seketika bapak menundukkan kepala dan berbalik ingin keluar dari kelas. Tapi begitu bapak balik badan dan mau lari, buk! Tiba-tiba bapak nabrak sesuatu. Sesuatu yang tinggi dan keras. Bapak yakin itu bukan meja atau kursi. Dan pas bapak noleh ke arah benda itu, bapak makin kaget lagi. Karena ternyata itu adalah sosok pocong yang beberapa detik lalu berdiri di bawah bunga trompet. Sosok itu berdiri menghadap bapak dengan muka hancur berwarna hitam. Saking dekatnya, bapak bahkan sampai bisa mencium aroma busuk yang keluar dari muka pocong itu. Untunglah, walaupun bisa dibilang rasa takut bapak udah di batas maksimal, bapak masih bisa lari melewati sosok itu dari samping. Dan seremnya lagi, pas bapak lari, bapak merasa jika sosok itu mengikutinya. Karena kedengeran kalau sosok itu lompat-lompat di belakang bapak. Gitu. Bapak yang panik makin kencang lagi larinya sambil membanting pintu kelas 6. Dan bapak ini benar-benar berharap sosok itu berhenti mengikutinya. Tapi ternyata suara buk-buk itu masih terus mengejar bapak. Dimana artinya si pocong itu masih lompat-lompat di belakang bapak. Bahkan setelah bapak udah lari di lorong kelas pun, suara itu masih ada. Wah, bapak makin panik. Dia pun langsung berlari menuju rumah kami lalu menguncinya. Keesokan paginya, sekitar jam 6 pagi, di mana itu adalah waktunya bapak membuka jendela dan pintu-pintu ruang kelas, barulah bapak menuju ke kelas 6. Karena kan semua kunci kelas-kelas masih menggantung di pintu kelas 6. Dan begitu pintu dibuka, bapak kaget banget. Karena keadaan ruang kelas kala itu benar-benar kotor. Di lantainya banyak banget tanah-tanah kering dan daun-daun kering yang berserakan. Padahal kemarin sore, jelas-jelas bapak sudah mengepel dan menyapu bersih semua kelas. Dan kotornya itu nggak wajar. Bukan yang selembar 2 lembar daun kering, tapi bener-bener banyak banget. Macam kelas ini tuh nggak ada atap, terus ada di tengah-tengah kebun. Bener-bener sekotor itu. Bapak hanya bisa diam sambil istighfar. Lalu beliau pun bergegas mengambil sapu untuk membersihkan ruang kelas sebelum siswa-siswa dan guru berdatangan. Dan kejadian kelas tiba-tiba kotor kayak gini itu sering banget terjadi. Makanya bapak selalu membuka ruang kelas pagi-pagi buta, supaya kalau lagi apes gitu, beliau masih sempat membersihkan sebelum penghuni sekolah pada datang. Dan cerita-cerita serem tentang sekolah ini juga udah jadi semacam rahasia umum ya di kalangan masyarakat. Tapi ya balik lagi, masyarakat nggak punya pilihan lain karena SD ini adalah satu-satunya SD yang ada di kelurahan itu. Kalaupun ada SD lagi, itu jauh banget jaraknya. Mungkin bisa 5 atau 6 kilometer dari desa. Dan pihak sekolah juga bukan yang pasrah aja ya. Mereka udah berusaha menghadirkan Bapak Ustadz untuk membersihkan lingkungan sekolah. Termasuk rutin mengadakan pengajian setiap bulan. Tapi karena mungkin lingkungan sekolah ini kelewat ekstrim, gangguan-gangguan gaib tidak pernah benar-benar bisa hilang. Bahkan puncaknya, suatu hari pernah ada kejadian kesurupan massal yang terjadi di sekolah itu. Jadi waktu itu lagi ada acara pesantren kilat. Iya, pesantren kilat. Yang mana peristiwa ini terjadi di bulan puasa. Bulan dimana katanya setan-setan dikurung. Oh iya, pesantren kilat ini dilaksanakan jam 3 sore sampai habis asar. Jadi habis sholat asar, anak-anak pulang gitu. Nah, menjelang sholat asar, suasana yang awalnya normal-normal aja tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan salah satu siswa kelas 6. Dia adalah siswa perempuan. Jadi si anak ini teriak-teriak sambil naik ke atas meja. Dan ini tentu saja membuat teman-temannya dan gurunya ketakutan. Apalagi si anak ini teriak-teriak bilang kalau semua yang ada di sekolah itu akan mati. Habis teriak-teriak, tiba-tiba si anak itu nangis. Lalu ketawa. Pokoknya serem banget lah. Cepet banget perubahannya.
Bapak dan ibu guru yang ada tentu saja panik dan berusaha menenangkan si anak itu. Tapi lagi sibuk ngedoain si anak ini, tiba-tiba ada anak lain yang juga teriak-teriak sambil nangis. Disusul lagi temannya satu. Dan terus bertambah hingga total ada 13 anak yang kesurupan. Wah, ngelihat suasana yang chaos itu, guru-guru makin panik karena murid-murid yang lain ketakutan melihat peristiwa itu. Akhirnya, semua murid yang masih sadar dipulangkan tepat saat azan asar berkumandang. Sementara anak-anak yang kesurupan dikumpulkan di dalam satu kelas. Mereka ada yang teriak-teriak, ada yang ketawa, ada yang nangis, bahkan ada yang diem aja sambil ngelamun. Dan gongnya adalah ada yang mulai makan vas bunga yang terbuat dari kaca. Melihat kejadian itu, Bapak segera naik sepeda untuk menjemput Pak Ustadz di kampung sebelah. Beberapa guru juga pergi ke desa sebelahnya lagi untuk memanggil orang pintar yang kami sebut namanya Mbah Roso. Dan ternyata yang datang duluan itu Pak Ustadz. Begitu datang, beliau langsung membacakan doa untuk mengusir makhluk-makhluk jahil yang merasuki anak-anak itu. Tapi gak berhasil. Bukannya tenang, mereka justru makin menggila dan tidak terkendali. Lagi pula, Pak Ustadz hanya sendirian, sedangkan yang kesurupan itu ada 13 anak. Jadi usaha Pak Ustadz ini kayak sia-sia gitu. Karena begitu satu didoain, yang satu ngamuk. Satu reda, yang satu menggila. Begitu seterusnya. Dan tenaga anak yang kesurupan itu kan kuat banget ya. Bapak dan ibu guru ini sampai kewalahan megangin mereka. Hingga akhirnya Mbah Roso datang. Dan Mbah Roso ini emang udah terkenal sebagai orang yang sering dimintai tolong untuk urusan pergaiban. Jadi auranya itu beda. Begitu Mbah Roso masuk, semua anak yang tadi lagi menggila terdiam sesaat sambil ngelihat ke arah beliau. Macem murid-murid yang lagi berisik, terus tiba-tiba gurunya datang gitu. Dengan tenang, Mbah Roso pun masuk dan mengedarkan pandangan ke seluruh kelas. Beliau pun menyuruh agar semua kaca naku ruangan itu dibuka, lalu meminta seteko air untuk didoakan. Beberapa saat kemudian, Mbah Roso ini menghampiri salah satu anak yang kesurupan itu. Awalnya, si anak ini kayak mau lari gitu, tapi tangannya langsung dipegang sama Mbah Roso. "Kamu siapa? Ngapain di sini?" Tanya Mbah Roso. Dan si anak ini hanya diam sambil menatap tajam ke arah Mbah Roso. "Kamu siapa? Asalmu dari mana? Jangan masuk ke raga anak-anak ini. Kasian. Mereka nggak tahu apa-apa. Keluar kamu. Ajak itu teman-temanmu. Kalian nggak pantas merasuki raga anak-anak suci ini." Katanya lagi. Tapi si anak ini gak ngomong apa-apa. Hanya memandang tajam ke arah Mbah Roso. Lalu sesaat kemudian Mbah Roso ini kayak semacam memencet ujung jari si anak. Dan seketika itu juga si anak ini teriak-teriak sambil mengeliat kesakitan. "Aku dibuang di sini. Sekarang ini tempatku," kata si anak. Dan suaranya itu macam suara nenek-nenek gitu. "Siapa yang buang kamu?" Tanya Mbah Roso. "Orang itu," jawab si anak. Mendengar itu, Mbah Roso pun komat kamit gak tahu baca apa. Tapi yang jelas, gak lama dari situ, semua anak yang tadinya berontak, perlahan-lahan melemah dan jatuh lemas. Pokoknya hanya tersisa si anak yang sejak tadi diajak komunikasi sama Mbah Roso. Kalau anak ini masih tetap kuat, sambil melotot ke arah Mbah Roso. "Aku gak terima. Aku gak terima dibuang di sini," teriaknya. "Ini rumahku. Kenapa kau ambil rumahku, ha?" Lanjutnya. Dan kali ini muka si anak itu benar-benar serem banget. Pucat tapi matanya merah. Urat-urat di wajahnya itu sampai keluar gitu. Tapi pucat. Wah, setelah itu Mbah Roso memegang ubun-ubun kepala si anak, lalu kembali komat kamit dan meminta segelas air kendi untuk diminumkan ke si anak. Tapi si anak ini berontak dan bahkan menangkis keras gelas yang disodorkan hingga pecah berserakan. Setelah itu, Pak Ustadz datang sambil membawa segelas air dan dicipratkan ke muka si anak. Barulah si anak ini agak tenang dan mulai terduduk lalu menangis. Setelah itu, seluruh orang yang ada di ruangan itu disuruh keluar. Hanya menyisakan Pak Ustadz, Mbah Roso, dan si anak.
Pokoknya cukup lama mereka bertiga ada di dalam ruangan itu. Hingga akhirnya hampir memasuki waktu Isya, Pak Ustadz pun keluar sambil menggendong anak yang tadi kesurupan. Kali ini dia udah sadar, tapi masih lemas. Setelah itu si anak ini dibawa pulang ke rumahnya. Sementara itu, Mbah Roso, Pak Ustadz, dan semua guru-guru serta kepala sekolah berkumpul di ruang guru untuk membicarakan peristiwa tadi. Oh iya, Bapak juga termasuk di dalamnya. Dan hasil dari musyawarah itu, keesokan harinya, di sekolah diadakan pengajian yang dihadiri oleh masyarakat desa setempat untuk mendoakan agar sekolah SD itu selalu aman dari gangguan gaib. Selain itu, ada juga semacam ritual dan sajen yang cukup lengkap diletakkan di jalan lawas di samping pemakaman. Nah, jadi menurut Bapak, peristiwa kesurupan massal itu dipicu oleh kemarahan sesosok makhluk gaib yang memang sengaja dibuang di area wilayah jalan lawas. Padahal sebelumnya, si makhluk ini tinggal di sebuah rumah gitu, tapi dibawa dan dipindahkan sama pemilik rumah ke sini karena dianggap mengganggu. Nah, si makhluk ini nggak terima, makanya dia merasuki anak-anak yang ada di sekolah sore itu. Di antara kalian pasti pernah dengar kan, kalau kadang jin atau setan atau apapun itu bisa dibuang atau dipindahkan ke tempat-tempat sepi macam ke gunung atau lahan yang jarang dijamah manusia kan. Nah, ini kasusnya kayak gitu. Cuma mungkin si sosok ini gak mau tapi dipaksa, makanya dia marah. Dan yang bisa mindahin ke sini tentu saja juga bukan orang sembarangan ya, karena pasti ada ritual atau syarat yang harus dipenuhi dulu. Untungnya sejak diadakan pengajian dan dikasih sajen itu, sosok yang marah ini gak pernah lagi merasuki anak-anak atau siapapun di lingkungan sekolah ini. Karena menurut Bapak, katanya si sosok ini sudah dikabulin permintaannya. Jadi macam barter gitu loh. Dia gak akan ganggu asal dikasih ini gitu. Dan barang yang diminta itu adalah salah satu sajen yang sore itu diletakkan di jalan lawas. Tapi kalau jahil dan sering mengganggu dengan sesekali menampakkan diri sih masih. Cuma gak lagi merasuki. Kata Bapak, sosoknya adalah nenek-nenek dengan rambut disanggul tapi acak-acakan. Ih, serem banget kan? Nanti deh, ada part di mana kami diteror si nenek sanggul itu. Tungguin ya. Makasih banget yang udah dengerin dan makasih Paul untuk yang udah subscribe. Aku jadi makin semangat nih bacain cerita buat kalian. Dan semoga cerita-ceritaku bisa mencukupi asupan horor kalian yang penakut tapi kepoan. Sekali lagi, makasih banyak ya. Dan boleh di-like jika kalian suka. Sugeng Dalu.